العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah podcast perdananya dari Abuya Habib Ali Al-Kaf, alhamdulillah. Dan kali ini saya langsung diberi barokah untuk menjadi moderator dan MC-nya. Bersyukur banget. Saya musapa dulu, assalamualaikum Abuya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini juga saya kedatangan sahabat-sahabat saya, sahabat yang udah nggak asing lagi. Ini adalah Anandito, sehat bro? Sehat kan? Alhamdulillah. Anandito ini adalah salah satu grup member Adam, sama saya juga. Dan sekarang istrinya sehat? Alhamdulillah. Lagi di rumah di Bandung ya. Dan ini suami dari Anissa Cherrybelle, cibi-cibi gitu ya. Dan satu lagi, beliau adalah salah satu motivator muda, dan beliau pernah mendapatkan gelar dari mana Kang itu gelarnya? Motivator termuda se-Asia Tenggara. Pikiran rakyat, Masya Allah ya. Ini adalah Kang Setia Furqon. Beliau adalah founder dari Kelas Jodoh. Sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. tentunya gurunda kita Habib Ali Al-Kaf. Gimana Abu ya kondisi Alhamdulillah sekarang? sehat. Nah, baik. Ala kulli hal, kita sekarang nggak akan agak serius-serius banget lah, karena saya bareng sama anak muda yang keren banget ya. Luar biasa. Bukan hanya sekedar luar biasa Bu ya, tapi biasa di luar. Baik, Nggak diomelin. aman lah insya Allah. Aman. Sama Abu ya. Apa itu? Sama Habib. Terjaga, aman. Terjaga. Supaya yang lain tahu sekarang jam berapa. Ini sekarang jam 10 lebih berapa nih sekarang? Setengah 11 Setengah malam. 11. Insya Allah mau menjelang jam 11 malam. Spesial buat Abu ya kita. Podcast. Baik, podcast kali ini kita akan berbicara terkait dengan yang romantis-romantis. Masya Allah. Kebanyakan di antara anak-anak muda, ya kalian guys, kalau misal berbicara masalah romantis tuh, wah, banget, baper banget. Nah, kita versinya berbeda nih. Insya Allah sekarang ada kupas tuntas terkait dengan keuuan di zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan juga insya Allah nanti juga kita akan ngobrol karena ada kita korek cerita dari Anandito yang dulu juga pernah merasakan betapa luar biasa keuuannya. Dulu dan sampai sekarang dong. Sampai sekarang. Waduh, ini gimana? Makin hari makin berkualitas makin. Asik. Dan Kang Setia. Baik, ala kulli hal kita akan mulai dari Kang Setia dulu deh. Oke. Kang Setia siap. dulu sebelum ke Abu ya. Nah, Kang Setia, kenapa Kang Setia ini memikirkan atau punya pikiran buat kelas jodoh nih, aplikasi kelas jodoh, dan kemudian fokus yaudahlah di sini gua gitu. Iya, jadi yang saya perhatikan ya, izin Abu ya, ini di podcastnya Abu ya, alhamdulillah spesial banget ya kita, alhamdulillah, masya Allah ya. Mudah-mudahan makin berkah dan podcastnya juga makin bisa menginspirasi yang lain. Jadi 2010-9 saya udah ngisi pelatihan di seluruh Indonesia. Saya keliling-keliling. Kalau dulu tuh yang lakunya itu tentang sukses. Lebih ke sukses anak muda, punya karya, bisnis dan yang lain gitu. Tapi ternyata 5 tahun terakhir ini tren berubah. Makanya ada Adam dan yang lain. Karena ternyata orang-orang itu lebih banyak galau. Jadi biasanya mereka baru lulus SMA atau kuliah langsung
galau, ada yang ingin nikah, ada yang jadi pacaran, ada yang apa. Kalau dulu tuh saya buat buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta nggak laku. Apa buku apa? Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta. Oke. Kenapa jangan jatuh cinta tetapi bangun cinta? Nah, jadi karena bangun jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Kalau lagunya gitu ya. Iya. Jadi ayo dong. Penyanyi kan? Ada lagunya itu. ada. Coba. Ayo dong. Antum dong. Aku kan bukan penyanyi. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Tuh. Ya, Ini nih kalau pergi sama penyanyi tuh asik gitu kan. Asik ya. Minimal ada yang nyanyi ya. Terus. Jadi memang maksudnya sebenarnya gini, bukan nggak boleh, karena Ali bin Abi Thalib nanti kita cerita juga gitu ya, udah memendam rasa suka juga sama Siti Fatimah. Cuman maksudnya tuh gini, banyak orang tuh tanda kutip namanya jatuh cinta tuh lebih ke pacaran, karena udah jatuh suka akhirnya dia nggak melihat sisi negatifnya. Jadi kalau beli kucing dalam karung gitu. Nah nanti ketika udah nikah baru deh, wah ternyata dia itu nggak pernah sholat, ternyata dia tuh suka marahin, ternyata dia tuh gitu loh. Karena dia keburu cinta. Kayak kita nih mau beli sesuatu barang cuman karena seneng, akhirnya pas beli kemahalan. Akhirnya kita kecewa. Nah kita kalau bilangnya ya udah beli dulu aja lah. Nah itu akhirnya emosional. Ngelihat diskon, ngelihat tampilan keren gitu ya. Betul. Tapi kalau bangun cinta kita logis. Di situ satu visinya, bahwa kita mau ibadah. Betul. Sehingga mencari itu bukan cuman cari yang siap untuk datang kondangan bareng gitu ya, yang cocok untuk masuk, tapi gimana dia bisa jadi ibu terbaik buat anak-anak kita, menjadi partner terbaik sampai sehidup sesurga gitu. Akhirnya saya buat konsep itu. Nah dulu nggak laku, tapi masya Allah sekarang itu 5 tahun terakhir, makanya buku-buku aneh itu semuanya sekarang tentang romantis gitu ya. Karena memang trennya seperti itu. Akhirnya ketika buat kelas judo, alhamdulillah sekarang udah 14.500. Masya Allah. Di seluruh Indonesia, luar negeri juga gitu ya. Alhamdulillah udah ribuan yang nikah juga, alhamdulillah gitu. Iya di luar negeri. Kita di luar negeri nih Pak. Iya. Abu ya, tadi sempat disinggung terkait dengan Fatimah dengan Ali. Iya. Seromantis apa sih? Apa sih kisahnya mereka berdua tuh? Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW, beliau lahir ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Beliau Rasulullah SAW anggap seperti Rasulullah sendiri. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah, beliau meriwayatkan satu hadis bahwa saya kalau melihat Fatimah, saya lihat Rasulullah ada pada dirinya. Wajahnya serupa, cara berjalannya sama. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang sahih, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Yaqbiduni ma yaqbiduha. Membuat saya sakit apa yang membuat dia sakit. Wa yabsutuni ma yabsutuha. Membuat saya senang apa yang membuat dia senang. Artinya Siti Fatimah adalah wanita termulia yang ada di jagat raya. Kata Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Rasulullah SAW nikahkan dengan seorang anak angkat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra daripada Abu Thalib paman Nabi yang Rasulullah SAW semenjak kecil tinggal sama beliau. Iya betul. Jadi Abu Thalib paman Rasulullah SAW itu sayang sekali sama Nabi. Kenapa? Di antara alasannya karena satu ibu satu bapak sama Abdullah ayah Nabi. Abdul Muttalib kakeknya itu punya istri 5. Jadi di antaranya namanya Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr itu punya anak laki-laki Abdullah sama Abu Thalib. Kalau yang lain beda-beda. Seperti Sayyidina Hamzah itu ibunya beda namanya ibu. Hala, beda ibu. Jadi ini sama. Sayyidina Abbas juga beda ibu lagi. Paman Rasulullah SAW itu ada 10. Dari Hamzah. Dari 5. Dari 5. Dari satu itu yang namanya Abu Lahab itu lain ibu sendiri itu. Lain ibu sendiri. Jadi ada namanya Hamzah, ada namanya Al-Muqawwam, ada namanya Dhirar, ada namanya Al-Ghaidaq, ada namanya Qutham, itu paman-paman Rasul. Ada namanya Abdul Ka'bah, ada namanya Jahl, ada namanya Abu Lahab, ada namanya Hamzah sama Abbas. Jadi yang satu bapak satu ibu itu namanya Abu Thalib. Jadi Abdul Muttalib memang memesankan kepada Abu Thalib karena tahu kalau satu ibu satu bapak biasanya lebih sayang kan. Iya betul. Akhirnya Abu Thalib dari Rasulullah SAW usia 8 tahun, bayangkan, sampai Rasulullah berusia 25 tahun. Masya Allah.
Jadi Rasulullah SAW itu merasa bahwa beliau ini banyak sekali jasa kepada Rasul. Orang tuanya Rasul lah. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah menikah dengan saudagar kaya raya Siti Khadijah, dan Rasulullah SAW juga ikut berbisnis, dan Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya di kota Makkah. Rasulullah SAW ngobrol sama pamannya yang namanya Hamzah. Jadi Rasulullah punya paman namanya Hamzah, ini umurnya beda cuma 3 tahun. Jadi paman tapi seumuran. Betul. Dan menariknya, kisah yang belum mungkin banyak yang belum mendengar, ibunya Sayyidina Hamzah dengan ibunya Nabi itu sepupu. Sebentar, ibunya Hamzah dengan ibunya Rasulullah sepupu. Ada yang mengatakan bahkan ibunya Rasulullah sama ibunya Sayyidina Hamzah dalam salah satu riwayat adik kakak. Jadi ketika Abdullah menikah dengan Aminah, bapaknya Abdul Muttalib menikah juga dengan kakaknya Aminah. Jadi kakak dapat bapak, adik dapat anak. Iya. Jadi lahirnya nggak beda jauh. Betul. Makanya Sayyidina Hamzah sama Nabi itu sepupu, juga paman. Makanya Rasulullah SAW datangi Sayyidina Hamzah, wahai Hamzah, kita ini hidup sudah enak. Kita lihat tuh kakak kamu, paman saya Abu Thalib, dari dulu dia ngurusin kita. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk dia? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau kita ambil 2 anaknya supaya meringankan beban orang tuanya? Karena anaknya banyak, Abu Thalib anaknya banyak, sementara hidupnya biasa-biasa saja. Akhirnya kata Rasulullah, gimana kalau kepanjangan nih ceritanya jadi. Asik banget ini kan. Jadi akhirnya kata Rasulullah SAW, gimana kalau kita ambil anaknya satu-satu? Kamu ambil siapa? Kata Sayyidina Hamzah, saya ambil Ja'far. Anaknya Abu Thalib juga. Kata Rasulullah, ya sudah, saya ambil Ali. Makanya Sayyidina Ali dari semenjak kecil sama Rasulullah hidupnya dekat banget berarti. Memang hidup di rumah Rasulullah sama Siti Khadijah. Makanya kalau ditanya orang pertama kali masuk Islam, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Masih kecil. Ya karena beliau memang hidupnya di rumah Rasul bersama Siti Khadijah. Sebagian sahabat meriwayatkan hadis, katanya orang yang pertama kali saya lihat sholat, Rasulullah di depan, di belakangnya Siti Khadijah, dan ada anak kecil di sampingnya. Ali bin Abi Thalib. Ada lagi riwayat yang mengatakan yang masuk Islam juga bersama Rasulullah ketika itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga adalah anak kecil yang dibeli Siti Khadijah, kemudian dihadiahkan untuk Rasul. Zaid bin Harithah ini orang mana tau gak aslinya? Zaid bin Harithah, orang Persia. Persia. Persia itu dulu itu ya gagah. Iya, tapi dia ini dijual. Akhirnya dibeli oleh Siti Khadijah. Jadi anak-anak kecil dulu diculik, kemudian dijual, dilihat kalau misalnya dia orangnya kuat dijadikan kuli atau dijadikan. Tapi kalau anaknya pinter, cakep, dijadiin anak angkat. Jadi ada pasar-pasarnya. Anak-anak ganteng ini dijual, harganya mahal gitu buat dijadikan anak. Ini mahal berarti nanti. Untung nggak ada hamba sahaya. Akhirnya Siti Khadijah beli dengan harga yang mahal, lalu dihadiahkan kepada suaminya. Iya. Padahal Zaid bin Harithah bukan anak orang miskin, anak orang kaya aslinya. Gitu. Makanya dalam Sirah Ibn Hisham diceritakan bapaknya nangis terus setiap hari sampai nulis, bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al ahayyun fayurja am atadunahul ajal. Dia bikin syair, dia katakan, aku menangisi Zaid putraku setiap hari dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah dia masih hidup dan itu adalah angan-anganku, ataukah dia sudah mati dan saya tidak tahu apa yang saya bisa lakukan. Akhirnya dia dapat kabar bahwa Zaid bin Harithah ada di kota Makkah. Senang dia. Dia cari tahu di mana putranya. Katanya dibeli oleh Siti Khadijah, kemudian diberikan kepada Muhammad. Muhammad ini saudagar kaya raya yang digelari Al-Amin. Panggilan Nabi Muhammad lagi viral-viralnya waktu itu. Viral-viralnya. Karena beliau usianya 35 tahun, masih muda dan sukses, bisa banyak bantu orang, terkenal. Apalagi ada kejadian ketika itu peletakan Hajar Aswad. Nabi Muhammad tambah viral lagi, setiap kabilah ngomongin Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, lagi naik-naiknya kayak gitu, tiba-tiba dapat risalah dari Allah, kemudian dicemooh sebagian makhluk. Artinya musibah Rasulullah begitu besar. Beda kalau orang yang emang dari bawah tiba-tiba dicela, ya biasa aja. Iya. Nabi Muhammad lagi sedang viral, sedang naik-naik. Tiba-tiba dibilang tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, seperti Abu Lahab. Iya. Kembali kepada Zaid bin Harithah tadi. Akhirnya bapaknya cari tahu di mana rumah Muhammad.
dikasih tahu, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad welcome gitu ya, terima siapapun yang datang, dikasih makan, dikasih minum. Ditanya, kamu siapa? Saya Harithah. Ini saudara saya namanya Amr. Datang dari mana? Dari Persia. Masya Allah. Datang dari tempat yang jauh. Ada apa? Oh, saya dengar katanya putra saya namanya Zaid bersama kamu sekarang. Wahai Muhammad, saya mau terang-terangan. Kalau kamu mau harta, saya bisa siapkan berapapun yang kamu mau. Bahkan 10 kali lipat daripada harga anak saya. Tapi tolong kembalikan putra saya Zaid. Kata Nabi Muhammad, wahai saudaraku, apakah kamu mau aku berikan pilihan yang lebih indah daripada apa yang kau tawarkan? Apa? Memangnya ada, katanya. Nanti kalau Zaid pulang dan dia bersedia pulang bersamamu, ambillah dia. Iya. Segampang Masya itu. Allah. Segampang itu. Padahal waktu beli itu mahal. Iya. banget. Tapi diberikan secara cuma-cuma ya. Percuma kalau bahasa Malaysia. Iya, Cuma iya, gratis. cuma. Diberikan secara gratis. Free. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang Zaid dari belakang. Rasulullah panggil, kamu lihat itu, kamu kenal atau tidak? Nah, Rasulullah, cerdasnya Rasulullah tidak langsung begitu, tabayun dulu. Ini kasih orang, totonya dijual lagi. Iya, betul. Kamu lihat itu, oh iya ini bapak saya ya Rasulullah, namanya Harithah. Wahai Muhammad. Kemudian ini siapa? Yang satunya lagi Amr, paman saya. Begini Zaid, kamu ikut saya sekarang, kata Rasulullah. Di hadapan Harithah, bapaknya, dan Amr, kata Rasulullah SAW, wahai Zaid, sekarang saya tahu ini bapak kamu dan ini paman kamu. Sekarang kalau kamu mau pulang ke Persia, saya persilahkan. Tidak perlu bayar apa-apa saja. Tapi kalau kamu mau tinggal bersama saya, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan orang yang memilih saya, kata Rasulullah. Inilah arti mahabbah atau cinta yang sesungguhnya. Kata Zaid bin Harithah, siapa yang bisa jauh darimu, wahai Muhammad? Masya Allah. Bapaknya nangis. Tapi nangis bahagia. Ada orang yang sayang sama anaknya, sama seperti dia. Maka bapaknya mengatakan, wahai Zaid, kalau begitu kamu tinggal kepada Muhammad. Nabi Muhammad pegang tangannya, dibawa ke Ka'bah, memanggil orang-orang Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy, ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuhu. Ketahuilah wahai orang Quraisy, Zaid adalah putraku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Dari semenjak itu dipanggil Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, jelas. Zaid bin Harithah juga orang yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga pertama. Jadi sebagian orang bingung, ini siapa duluan? Maka jalan keluarnya adalah kita katakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki Abu Bakar. Orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan wanita Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam dari anak kecil Ali bin Abi Thalib. Orang yang masuk Islam daripada hamba sahaya yang dibebaskan Zaid bin Harithah. Berarti itu benar semua kan? Iya, Jadi kalau misalnya itu Abu Bakar dulu karena Khadijah dulu. Nggak selesai. Benar. Dari golongannya. Ali bin Abi Thalib tinggal sama Nabi sampai besar. Jadi dia kenal banget siapa itu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Iya, silakan foto. Dia kenal banget siapa Siti Fatimah dan beda usianya cuma sekitar 5 tahun setengah. Lebih tua Ali. Ali bin Pasti, Abi Thalib ketika itu dari berusia Zaid. Dari Fatimah. Oh iya. Karena kan serumah terus kan. Iya. Siti Fatimah menikah usianya 15 tahun setengah gitu. Masya Allah. Siti Fatimah. Hampir Ali berarti 20 Ali 21. Dan itu adalah keponakan Misan ya. Keponakan sepupu. Iya. Itu kata ulama Syafi'iyah pernikahan terbaik. Pernikahan terbaik adalah kamu menikah dengan anaknya sepupu kamu. Iya. Anaknya sepupu. Iya, tapi pernikahan yang terbaik adalah pernikahan yang terlahir darinya mawaddah dan rahmah dan sakinah tentunya. Betul. Sayyidina Ali sama Siti Fatimah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena Rasulullah sendiri yang melihat, mengontrol setiap hari, memantau langsung di samping rumah Rasulullah SAW beliau tinggal. Sayyidina Ali, Siti Fatimah ini jadi rebutan sahabat pertamanya. Iya, nah banyak ini ramai ini. Banyak yang minta, diantaranya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya pengen menikahi putrimu. Apa kata Rasulullah? Saya belum dapat wahyu dari Allah karena saya menikahkan siapapun dapat putri saya dapat wahyu dari Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar apa yang beliau lakukan? Nggak mewek-mewek begitu, nggak galau, nggak patah hatinya gitu kalau sekarang kan.
ini gimana ini orang setiap hari saya bantu, saya berjuang bersamanya, saya keluarkan harta saya untuk dia. Saya ketika minta putrinya saya tidak diberikan. Artinya apa? Mungkin bisa sakit hati lah. Iya. Sangat. Kalau Sangat sekarang ya. Udah pernah nyobain loh. Oh iyalah Kalau Anda. sekarang kan begitu Abu ya. Coba bayangin coba udah ngasih segala macam. Mau jadi besan nggak mau. Masa sih Masa sih. gitu. Tapi karena inilah cintanya, mahabbahnya didasari karena cinta kepada Allah dan Rasulnya beda. Ya, Abu Bakar tuh apa yang membuat Rasulullah senang? Dia senang. Nah itu bedanya. Waktu hijrah dari kota Makkah Madinah, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada air nggak buat minum? Kata Abu Bakar, ada ya Rasulullah. Diminum dulu sama Rasulullah. Setelah itu baru Abu Bakar kan? Iya. Diminum sama Rasulullah, maka Abu Bakar mengatakan, fasyariban Nabi wartawaitu ana. Yang minum Nabi tapi yang lepas dahaga saya. Masya Allah. Jadi nggak perlu minum lagi, ditawarin minum sama Nabi nggak, udah full. Ya Allah. Itu cinta, itu mahabbah. Nah, itulah mahabbah bedanya tuh ya. Iya. Kalau udah kita cinta sama seseorang yang kita cintai, makanya salah satu di antara alamatul mahabbah itu adalah apa yang dia cintai kita suka. Ya kan, misalnya Nabi kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, apa yang dia sukai, apa yang dia lakukan, kita juga sukai dan kita lakukan gitu. Itu mahabbahnya. Abu ya sebentar ya Bu ya, kita geser dulu ke sini. Panjang banget. Dito. Geser. Enggak gitu. Maksudnya gini, Dit. Saya tahu sebenarnya kisah cinta beliau, Bu ya. Jadi kisah cintanya yang kemudian beliau itu sebenarnya gak nyangka bakal berjodoh dengan salah satu di antara idola saat itu. Iya. Ya siapa yang nggak tahu Cherry Bell. Betul. Kemudian akhirnya Anissa qadarullahnya hijrah. Kemudian menjadi salah satu pemateri di kajian musyawarah, kajian pranikah yang Dito juga saat itu menjadi penyanyinya. Bahkan Dito awalnya cuman foto sama bannernya Bu ya. Posternya dipoto doang. Ternyata malah dijodohin sama Allah SWT. Masya Allah. Nah gimana nih? Gimana ceritanya? Jadi Rasanya begitu, kok bisa begitu gitu Dit? Nah, menarik. Jadi semua berawal ketika saya dilahirkan di Astagfirullah. Aduh, lama. Terlalu kejauhan Pak. Terlalu jauh, langsung aja Pak. Jadi ini sampai sekarang tuh jadi anugerah ya. Takdir Allah yang benar-benar masih bikin speechless lah ya. Sampai sekarang pun terus terucap sama istri tuh, Hami, ini benar kita nikah nih kayak gitu. Karena benar-benar masih nggak nyangka gitu. Oh panggilannya itu Hami. Habi. Habi. Oh, yes. Hami dan Habi. Iya. Habi itu ya dari Habi dan bisa Habibi, bisa husband gitu. Oke. Gitu, Pak. Lanjut. Kok jadi ke situ Pak? Bener. Jalan Pak. Ya ini luar biasanya itu kan ketika Anissa udah dikasihkan hidayah untuk hijrah gitu kan ya. Mungkin ketika kalau Anissa masih di lingkungan yang dulu girl band mungkin belum bisa menerima terus gak ekspektasinya mungkin seperti apa ketika kriteria istrinya kriteria suaminya seperti apa, lingkungan juga berbeda. Tapi ketika sudah hijrah, alhamdulillah Anissa tuh malah didekatkan dengan lingkungan yang saat itu saya berkecimpung gitu. Di Bandung ada komunitas Teladan Rasul pada saat itu, Ustaz Arif ya. Ustaz Arif Lubis. Nah, udah gitu Anissanya justru yang didekatkan untuk bergabung di acara yang sama gitu. Singkat ceritanya Anissa ngisi talk show, terus saya ngisi nyanyinya. Anissa juga ternyata mengikuti konten-konten saya sebelumnya gitu. Nasyid juga, lagu Mencintai Kehilangan. Dulu Anissa waktu hijrah yang juga kan putus ataupun move on dari pacarnya gitu. Yang akhirnya memutuskan untuk gak pacaran lagi karena tapi tahu pacar yang dulu. Zaman kuliah lah. Oh iya. Karena denger lagu saya juga Habib yang mana sih? Yang Mencintai Kehilangan ya. Terus juga ada lagu Pernikahan Impian. Itu juga sempat terucap sama Anissa. Wah ini lagu nih yang dimana setiap hari diputar berpuluh-puluh kali waktu mau kuliah. Sempat punya ide. Wah idaman lah ya kayak. Idaman. Kalau misalnya nikah, saya pengen nih dinyanyiin nyanyi lagu ini nih. Lagu ini harus ada di playlist pernikahan saya deh. Justru malah nikah sama penyanyinya ya. Allahu Akbar. Nah langsung ada setelah itu tuh dipertemukan lagi di project web series. Nah itu diperankan saya sebagai teman SMP-nya, saya sebagai teman SMP juga.
sudah lama nggak ketemu di seminar juga, terus ngajuin CV ta'aruf, terus udah ta'arufan ternyata berjodoh, dijodohin sama orang tuanya, diperantain sama orang tuanya juga, terus akhirnya ada adegan pakai baju pernikahan juga, ada adegan di web series itu di adegan juga ada tua bersama pakai setelan kakek nenek gitu kan, kayak rambut gitu. Nah itu ternyata luar biasanya tuh justru malah jadi kenyataan si web series itu. Jadi bikin itu wah bener nih, skenario manusia yang diambilkan para malaikat pada saat itu jadilah skenario Allah gitu kan. Itu juga luar biasanya. Akhirnya 1 minggu setelah syuting web series, udah lama gak ketemu, gak tukeran kontak-kontak juga karena syuting itu ibaratnya udah disiapin lah semua stok pembicaraan buat gombal atau enggak PDKT lah sama Anissa tuh. Itu gak keluar sama sekali stok pembicaraan tuh karena syutingnya itu padat banget gitu. Padat. Udah lagi ngobrol, lagi mau PDKT, ayo lanjut scene berikutnya nih. Udah oke lah, minta nomor WhatsApp juga nggak sempet gitu. Akhirnya sehari setelah syuting itu bikinnya tuh ini nggak mungkin nih, kita cuma selewat gitu doang kan, pasti pengen minimal teman lah daripada hilang begitu aja. Nge-DM untuk minta nomor WhatsApp, udah dibalas nggak? Dibalas. Ternyata dia nggak balas bukan Anissa, tapi asistennya. Alah. Asistennya itu baru tahu setelah menikah. Anissa nggak berani jawab ternyata. Kalau di belakang panggung mah, kalau di belakang layar mah ngomong itu, Anissa tuh ternyata deg-degan juga. Aduh gimana nih, jawab apa nih bersama kamu kayak gitu. Jadi sama-sama memendam rasa lah gitu. Asik. Getaran itu ada di Allah. Nah itu udah gitu tuh. Akhirnya seminggu setelah itu tuh kan mungkin merasa kayak, oh ini baper nih, mungkin cuma kebawa peran doang. Tapi karena, wah ini nggak bener nih, pasti ini karena emang sesuatu, hawa misalnya. Hawa bener, pengen nikah gitu kan. Tapi akhirnya muncullah rasa insecure kayak, wah nggak mungkin lah, aku mah apa? Gua siapa? Aku mah apa? Tuh gitu ya. Gitu. Dia seorang star nasional, udah kemana-mana lagi Indonesia, TV, film kayak gitu. Aku mah di Bandung aja gitu kan. Iya betul. Kenapa mikirnya udahlah Anissa udah hijrah, pantas mendapatkan imam yang lebih baik yang bisa membimbing dia. Betul. Tapi akhirnya tuh bikin vote di Instagram tuh. Kan kalau sekarang kan ada aspek gitu kan, voting di netizen di itu. Sedang memikirkan seseorang nih, apa yang harus saya lakukan? Doakan atau lupakan? Terus? Nah, netizen udah ngomong doakan. Anissa dia ikut voting, doakan gitu. Ada Arif sebentar. Anissa juga komen di situ. Pas ketika Anissa ngomentar di situ, apa yang dirasakan? Wah, iya aku juga langsung dia hati tuh. Anissa nggak tahu, itu pada dia gitu enggak. Nah itu tuh ada Ustaz Arif tuh ikut nge-DM juga balas. Di luar dari pertanyaan tuh doakan atau lupakan, jawabannya tuh nikahi kayak gitu. Ustaz Arif nge-DM ke antum. Dari situ gimana? Wah tuh, Kang ini akan kok saya. Kang, bakal mungkin lah masa banyak kan kekhawatirannya ini disebutin lah ya. Langsung akhirnya ketemu untuk ngobrolin segala halnya. Udah mungkin dari sekian banyak orang yang suka sama Anissa ya cuma suka doang, tapi yang serius mungkin cuma kamu. Akhirnya, itu keywordnya tuh. Orang suka banyak lah ya, saingan banyak, tapi di antara semua yang berani itu siapa? Catat tuh. Nah, Abu ya. Nah, sekarang Abu ya lagi. Kira-kira dulu apakah posisi itu juga hadir di beberapa sahabat ketika mau nikahin Fatimah, atau bisa ada cerita yang lain Abu ya? Itu seperti itu tadi, keberanian Abu Bakar ketika itu dia dan dia kuat begitu. Kalau ditolak ya memang bukan takdirnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama seorang wanita, doa sama Allah, ya Allah, kalau memang dia baik untuk saya, berikan kepada saya. Kalau memang dia buruk buat saya, jadikan saya baik buat dia. Maksa dong ya. Ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika pulang dari rumah Rasul, beliau nggak langsung pulang ke rumahnya, tapi pulang ke rumah Umar bin Khattab. Bilang, Umar, saya ditolak sama Rasulullah. Siapa tahu kamu diterima. Malah nyuruh ke Umar ya. Allahu Akbar. Hebat kan ya, luar biasa. Itu dalam riwayat begitu dikatakan Sayyidina Abu Bakar malah minta Sayyidina Umar, karena ini
keturunan Rasulullah bakalan keluarnya dari Siti Fatimah. Kata Rasulullah, wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Jadi dari keturunan Siti Fatimah akan meneruskan keturunan Rasulullah SAW. Maka semuanya berebut. Iya betul. Itu keywordnya. Betul. Hasilnya sampailah ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga kata Rasulullah belum mendapatkan wahyu. Tidak lama dari itu Rasulullah SAW panggil Sayyidina Ali. Kapan kamu mau nikah? Apa yang kamu punya? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, cuma memiliki baju perang saja. Baju perang itu saja yang saya punya dan beberapa kambing, kata beliau. Kata Rasulullah, ya sudah, aulim, kata Rasulullah. Bikin acara sekarang sama Siti Fatimah. Langsung itu? Langsung seketika itu. Sebentar, di sini ada yang jomblo. Jal siap. Hari malam ini. Kambing ada kambing. Domba banyak nih. Domba. Nikah sama kambing. Abu ya, kan di dalam agama ini ya, di dalam hadits Rasul jelaskan ya, 4 kan yang harus diperhatikan. Lijamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha. Nasab itu kenapa masuk bagian daripada yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk tadi kenapa sampai akhirnya Abu Bakar sama Umar juga mengatakan ini dari Fatimah nih nasabnya Nabi gitu loh. Nasab, kalau seseorang ingin memiliki anak cucu yang baik, tentu dia akan mencari tahu nasab orang yang akan dia nikahi, karena watak tabiat itu bisa diwarisi. Betul. Watak tabiat kakek moyang atau nenek itu bisa diwarisi. Maka agama Islam juga menyarankan di dalam ilmu fiqih ada namanya al-kafa'ah. Al-kafa'ah itu bukan seperti rasis ya, tapi lebih perbedaan lingkungan atau kekeluargaan atau aturan-aturan yang ada, atau antara miskin dan kaya, karena kufu tadi. Karena dari pernikahan itu yang diinginkan apa? Sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kayak Zaid bin Haritha ketika itu menikahi Zainab binti Jahash, sepupunya Nabi, dia mau nyuruh bikin kopi aja malu. Wah, adiknya Nabi ini gimana mau nyuruhnya? Gimana mau sakinah rumah seperti itu? Iya. Segan. Ya kan? Jadi inti daripada pernikahan itu hilang. Ya, yang diinginkan daripada pernikahan itu hilang. Kalau masa itu ya karena memang seorang bapak yang mau melahirkan anak cucu Rasulullah SAW belum ada. Melahirkan anak cucu dari Siti Fatimah belum ada. Makanya Rasulullah SAW katakan saya nunggu wahyu dari Allah. Iya. Maka Sayyidina Ali yang dipilih, dan beliau juga dari keturunan Bani Hashim. Iya. Dari keturunan Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi keturunan sama seperti Rasulullah SAW. Ya, jadi sama-sama dari keturunan Rasulullah SAW. Itu aja. Masya Allah. Luar biasa podcast kali ini tuh, keren banget. Karena Kang Setia, saya ke Kang Setia dulu sedikit. Pernah ngalamin gak sih selama menjadi mentor atau misalnya yang mendampingi teman-teman untuk bertaaruf di kelas jodoh, ada sesuatu hal permasalahan menikahkan atau misalnya ada sesuatu apa nggak sih yang unik gitu Kang? Banyak lah, kan udah ratusan ini ya. Jadi Masya Allah, kemarin saya baru menghadiri pernikahan member sama member. Jadi 4 orang, jadi 2 pasang member di tempat yang berbeda. Yang satu di Cimahi, yang satunya di dekat Padalarang. Iya. Oke. Jadi kebanyakan Bandung ya? Oh enggak, seluruh. Kemarin di Riau, member sama member Padang. Tapi kan saya nggak bisa ke sana. Ini kalau yang deket saya ke sana gitu kan. Karena diundang juga gitu. Masya Allahnya ada member Ikhwan, batch 2. Ya. Batch 2 tuh berarti tahun 2017. Gitu ya. Nikahnya sama akhwat batch 14. Bayangin. Jauh dong. Dan 2017 sama 2019. Dan aneh cek kan, karena Ikhwan ini setiap ada kajian ikut, meet and greet ikut. Jadi bukan cuma online, offline kita kan suka ada juga pertemuan. Dia selalu hadir, dan setiap ada nikahan dia juga hadir. Misalnya nikahan member dia hadir. Dan aneh selalu aktif, kalau kata orang Sundanya nyepet gitu. Ikut aja pelatihan, ikut aja kapan nikahnya gitu kan. Minta doanya Kang, dia bilang gitu. Jadi beliau tuh sering gagal. Udah ta'aruf, udah mau nikah banget sama akhwat di Jakarta, sama member juga, gagal.
Masya Allah, pejuang halal gitu tangguh. Iya. Akhirnya nikah. Dan Ane lihat soleha, satu visi. Nah nanti Ane juga mau coba angkat di podcast gitu. Kemarin ada lagi, akhwatnya janda. Member juga sama. Awalnya hopeless, temannya istri. Datang tapi belum punya anak. Hopeless tuh, udahlah gitu. Iya gue janda. Iya, siapa sih yang mau sama saya? Nah, itu. Kata istri udah ikut aja kelas jodoh. Istri aja kan, namanya wanita kan banyak yang. Bentar. Ya, udah ikut aja jadi kelas jodoh. Barangkali suami saya mah. Oh enggak ya? Enggak gitu Pak. Anda ini suka pinter aja ngarahinnya. Jadi ikut aja kelas jodoh ya. Siap. Orang single aja masih banyak yang belum dapetin jodoh Kang. Betul. Dan kita nggak ada jaminan Anda dapetin jodoh di sini kan, karena yang penting adalah ilmunya. Nanti Allah yang akan memberikan. Luruskan dulu niatnya, ilmunya. Masya Allah Kang, cuman 3 bulan 4 bulan beliau langsung taaruf dengan single. Alhamdulillah. Nikah. Kemarin saya hadir juga ke pernikahannya beliau. Senang banget beliau. Cantik beliau, dapetin suami juga pas lah gitu sepadannya. Dan waktu Ane live streaming bareng bersama mereka, udah langsung deket gitu, maksudnya kan biasanya canggung gimana gitu ya. Ini chemistry banget. Pak. Sudah yang satu udah pengalaman. Benar. Jadi artinya Masya Allah ya, Allah tuh kasih sama kita tuh ada selalu banyak, ada orang yang ujiannya memang belum dapetin jodoh. Ada juga orang yang memang sudah pernah menikah, tapi kalau dia selalu yakin sama Allah akan berikan jalan keluar gitu. Yang penting kita yakin gak bahwa Allah tuh yang memberikan segala masalah kita tuh solusinya. Gitu Allah. Abu ya, banyak banget yang bilang begini. Saya tuh pengen sama dia, tapi saya insecure sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang bilang bahwa takdir itu bisa dirubah gak sih? Karena saya sebenarnya dulu itu nakal. Saya punya impian yang dapetin yang baik, yang misalnya dapetin yang baik gitu. Nah sekarang saya udah berubah. Apakah takdir yang dulu itu bisa berubah atau gimana? Atau mungkin pertanyaannya, jodoh itu takdir atau nasib gitu maksudnya? Nah itu kan menarik. Biar Abu ya. Gitu lah. Iya kan, betul kan maksudnya gitu kan? Dia mau tanya lagi. Ya. Lanjutan ya. Siap. Abu ya. Gimana dari pengalaman? Ininya masternya, saya mah cuman ilmunya aja. Jadi pernikahan adalah kematian, rezeki, semuanya itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan itu adalah qadanya Allah. Qadanya. Namun qada itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menghalau qada kecuali doa. Artinya qada itu bisa berubah-ubah. Namun kata ulama aqidah, ulama tauhid, mereka katakan qada itu ada dua. Ada namanya qada mu'allaq, ada namanya qada mubram. Qada mubram itu tidak diketahui kecuali Allah. Sementara qada mu'allaq itu ada di Lauhil Mahfuz. Seseorang misalnya fulan bin fulan misalnya, siapa dicontohin siapa misalnya? Misalnya X ini aja apa namanya? Udin orang Sunda misalnya. Udin sama Mawar. Udin. Misalnya fulan aja. Si fulan ini sudah dicatatkan bahwa dia keluar dari tempat ini mengendarai mobil, tertabrak kemudian meninggal. Maka sebelum dia keluar dari tempat ini, dia berdoa, ya Allah panjangkan usia saya dalam keadaan taat kepadamu. Artinya apa? Qada mu'allaq dia yang sudah diketahui oleh malaikat, yang sudah tertulis bahwa dia mati atau tertabrak. Yang tadinya tertabrak sampai dia mati karena dia minta lutuf dari Allah, berubah jadi tabrakannya nggak mati. Ada sebagian orang yang qadanya misalnya dibunuh sama perampok, kemudian dia minta lutuf dari Allah, ya Allah ya Latif, minta sama Allah. Besok ketaunya dia betul-betul dibunuh, tapi di dalam mimpi doang. Itu namanya qada mubramnya, qada yang benar-benar dari Allah, ternyata berarti bukan begitu. Nah itu nggak diketahui kecuali Allah. Makanya qada mu'allaq itu bisa dirubah dengan doa. Kalaupun seorang berharap untuk menikahi si fulan, si fulanah misalnya, dan dia minta kepada Allah, bisa jadi. Kalau misalnya dia betul-betul khusyuk, ikhlas meminta kepada Allah dan niatnya baik, maka boleh-boleh saja. Apalagi dia mengharap dengan keberadaan dia dengan orang wanita salihah tersebut bisa menyempurnakan keimanannya. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa
dengan pernikahan itu setengah iman, setengah keimanan Nisful sudah din, sempurna ya, nisful iman ya, nisful iman. Dia harus menyempurnakan sisanya atau nisful din ya. Dan mengenai tadi jodoh seperti janda dia nggak tahu segala macam, itu sebenarnya di zaman Rasul juga ada sebenarnya, kisah menarik banget sebenarnya. Cuman nantilah setelah. Masya Allah. Gimana Dit? Ada pertanyaan apa? Iya, tadi kan lanjutan dari tadi kan ketika kita ingin menjadi seseorang dengan kekuatan doa gitu kan, ini bisa terlaksana. Tapi kan tadi kalau Sayyidina Umar dan Abu Bakar itu kan ketika melamar Fatimah tolak, oke, bukannya mundur gitu. Batas menolak takdir ataupun memperjuangkan takdir yang belum jelas tuh kayak ada teman sampai 4 kali ditolak. Tapi sampai ke 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, 4 kali gagal, yang kelima kali diterima gitu. Jadi ada pengen penasaran gitu, apakah kodenya itu kode gagal tuh, oh ini bukan takdir kita nih, apakah kita harus berjuang atau seperti apa? Kalau kita berjuang kepada seseorang yang bukan pembawa syariat seperti Nabi yang diberikan wahyu, maka tentu kita senantiasa berusaha. Karena Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang dia membawa unta, kemudian dibiarkan begitu saja dia tidur, Rasulullah tanya, kenapa kamu tidak ikat untamu? Dia katakan, saya tawakal. Kata Rasulullah, itu bukan tawakal. I'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu, baru setelah itu tawakal. Namun kalau yang jadi masalah ini, ketika itu beliau datang kepada Nabi. Nabi ini pembawa syariat, penentu hukum. Kemudian dia mengatakan bahwa saya belum mendapatkan wahyu dari Allah. Artinya apa? Ya nggak usah datang lagi. Iya. Kecuali kalau misalnya orang yang memang dia orang awam seperti kita, galau ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus saja Bismillah, siapa tahu, tapi jangan maksa. Orang lama-kelamaan terkadang tambah sumpek orang didatangin setiap hari. Tambah enak ya. Ini apaan orang lo, gitu. udah berapa kali nggak ngerti-ngerti gitu. Pernah kaca nggak Pak? Bapak punya kaca nggak di rumah gitu? Jarang yang 4 kali ke 5 kali, biasanya ditambah. Alhamdulillah dia sukses diterima. Begitu ya, luar biasa. Indah banget kalau kita berbicara masalah jodoh, itu panjang banget. Dan kita juga pasti akan selalu menarik untuk disimak, karena memang rata-rata bukan hanya sekedar bagi para jombloan-jomblowati, singgelilah saja yang ingin mendengarkan kisah-kisah ini, tetapi juga yang sudah menikah aja mereka terus senang dengan sirah Nabi yang kemudian menikah cara dengan baik, kemudian apalagi dengan berumah tangganya para sahabat gitu ya. Ini tuh sangat banget menarik. Nah, kebetulan Abu Ya tuh sebenarnya punya program Abu Ya. Iya. Program apa? Sirah itu ya, Abu Ya? Sirah. Jadi dalam 1 bulan itu kita ceritakan semua sahabat-sahabat Nabi, dan 11 diantaranya adalah wanita. 11 diantaranya wanita. Walaupun ada beberapa wanita yang tidak kita sebutkan seperti yang Abu Ya mau sebutkan tadi. Nasib putri Rasulullah yang 2, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Kita kan udah cerita Fatimah. Satu lagi namanya Zainab, kan putri Rasulullah ada. Betul. Zainab yang paling besar. Kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ruqayyah ini menikah dengan Abul As bin Rabi', menikah sebelum adanya agama Islam. Menikah dengan ajaran Nabi Ibrahim. Setelah nikah Rasulullah SAW jadi nabi, ini bapaknya marah, disuruh cerai. Disuruh cerai. Akhirnya Rasulullah SAW pisahkan antara Abil As bin Rabi sama Zainab. Ini kisahnya menarik banget. Kalau dibikin novel seru banget. Aduh, harus nanti. Ada berapa buku nanti dari tadi kita 4 udah 5 sekarang 5 Pak. 5 ya. Siapa aja gitu yang suka dengan sejarah Nabi, tulis deh. Keren banget ini. Kisah percintaan antara Zainab putri Nabi dengan Abul As bin Rabi. Karena apa? Dipisahkan dengan jarak juga ketika Rasulullah hijrah ke kota Makkah dan Madinah ya. Dibawa ini putri Rasul, sementara suaminya di sana. Suaminya itu ditahan, bapaknya nggak boleh. Di mana Bu ya? Di kota Makkah. Di Makkah. Ya sedangkan istrinya di bawah sama Rasulullah. Hijrah ke Madinah. Jadi Masya Allah banget. Setiap hari si istri ini memikirkan suaminya, si suami juga memikirkan istri, akan tapi terhalang dengan agama. Sehingga beliau akhir dari cerita kembali masuk Islam. Kemudian dari sini ulama mengatakan apakah nikahnya diulang baru atau dengan nikah yang lama kemudian kembali karena dia masuk Islam. Ala kulli hal yang saya mau ceritakan adalah Ruqayyah sama Ummu Kulthum.
Ruqayyah sama Kulthum ini nikah sama laki-laki bernama Utbah dan Utaibah, adik kakak. Iya, adik kakak sama adik kakak. Adik kakak sama adik kakak. Iya. Utbah sama Utaibah, putranya siapa? Abu Lahab. Waduh. Nah, lo tahu sendiri gimana Abu Lahab. Abu Lahabnya nih sih sebenarnya orangnya ikut-ikutan sama bini. Abu Lahab tuh ikut-ikutan sama istrinya. Nama istrinya Ummu Jamil. Maksudnya binti Harb. Ikut-ikutan gimana Bu ya? Gampang dikomporin sama istrinya. Makanya ada ayatnya itu ya. Istri gitu ya. Iya. Tabat sih ada bilah biwat. Susis dong ya. Iya, Udah betul. ada susis berarti dulu ya. Istrinya. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Orang Nabi baru lahir saja dia merdekakan hamba sahayanya semuanya. Artinya diberikan untuk Nabi dan keluarganya. Iya. Buktinya dia nikahkan putra-putranya kesayangannya kepada putri Nabi. Berarti Tapi dekat terus-menerus dihasut ini oleh Ummu Jamil namanya. Ummu Jamil Istrinya. binti Harb. Ini adalah saudara perempuannya Abu Sufyan. Oke. Karena Abu Sufyan ini kakek moyangnya sama kakek moyangnya Nabi memang bermusuhan. Oke. Walaupun adik kakak. Jadi kalau cerita awalnya nih kakek Nabi namanya Abdul Manaf. Ya, belum. Iya. Ini yang punya kota Mekah Islam. Dia punya anak di antaranya Abdul Syams, kakeknya Bani Umayyah, sama satu lagi Hashim, kakeknya keluarga Nabi. Iya. Hashim sama Abdul Syams ini musuhan. Karena orang pengen jadikan Hashim sebagai pemimpin, tapi Abdul Syams pengen dia yang jadi pemimpin. Oke. Abdul Syams ini suka minum-minuman keras, Iya, suka. iya. Artinya dia nggak mau diatur sama Iya, aturan Hashim. Anaknya juga begitu, Umayyah begitu, Iya. Hashim juga anaknya juga begitu, Abdul Muthalib punya anak lagi Abu Thalib sama Abu Sufyan, berantem juga. Kemudian Abu Sufyan punya anak Muawiyah, Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib, berantem juga. Iya. Muawiyah punya anak Yazid, Ali bin Abi Thalib punya anak Sayyidina Husain, begitu juga. Artinya Ummu Jamil memang dia yang banyak menghasut Abu Lahab. Akhirnya dia katakan, ketika Nabi Muhammad mengajak kepada agama Islam, dia katakan, wahai Abu Lahab, kamu lihat putra-putra kamu kalau masih sama Muhammad, awas. Akhirnya anaknya nggak mau begitu pisah sama istrinya, orang baru nikah. Dipanggil oleh Abu Lahab, dia katakan, wajhi alaikuma haramun hatta tufariqa ibnatai Muhammad. Wajah saya haram kalian lihat sampai kalian mencerai istri-istri putri-putri Muhammad. Bagaimana nasibnya kira-kira anak putri-putri Rasul dicerai begitu sebelah pihak. Tiba-tiba Utbah sama Abu Lahab sama istrinya datang ke rumah Nabi, dibilang, anak saya sudah cerai anak kamu. Ini anak kamu. Informasi apa dulu langsung. Ya, kemudian anaknya dipulangin. Gitu. Nabi Muhammad yang tadi kita bilang lagi viral-viralnya, gitu, lagi seru-serunya, Sayyidah Khadijah yang lagi kaya raya seperti itu, tiba-tiba anaknya dihinakan seperti itu. Bagaimana nasib seorang Ruqayyah yang sudah dewasa mikir, saya ini bagaimana hidup saya setelah ini? Bapak saya dimusuhi, ibu saya dimusuhi, saya seorang janda, saya tahu-taunya Allah kasih rezeki siapa? Utsman bin Affan. Allah Akbar. Ya, Allah kasih saudagar kaya raya, cerdas, muda, pintar, diganti lebih baik ya, sangat baik Bang. Jadi jangan khawatir walaupun udah janda, malah bisa jadi lebih baik ya. Nikah sama Ruqayyah, pergi ke Habasyah, artinya ini juga seru banget cerita Ruqayyah sampai beliau sakit di peperangan Badar, kemudian meninggal di peperangan Badar. Rasulullah pulang dari peperangan Badar, Rasulullah nggak tahu saya ini harus senang atau sedih. Senang karena kemenangan atau sedih karena putri saya meninggal. Akhirnya dinikahkan lagi sama Rasul dengan Ummu Kulthum. Jadi dua putri Rasul. Dzunurain itu ya. Ini meninggal lagi Ummu Kulthum, kata Rasulullah, zawiju Utsman, nikahkan putri kalian sama Utsman. Lau kanat indi thalithah la zawwajtuha Utsman. Kalau saya punya anak putri ketiga, saya pasti nikahin sama Utsman. Masya Allah. Kenapa? Abu ya, maaf. Rasulullah yang jawab sendiri. Rasulullah katakan apa? Karena sesungguhnya fa inni ma zawwajtuha Utsman illa bi amrillah. Udah itu, kalau itu nggak bisa lagi ada alasan yang lain. Luar biasa. Di bawah translate-nya ya. Jadi guys, sebenarnya teman-teman semuanya, ikhwah, memang kalau kita sudah minta guidance dari Allah, sudah minta diatur hati kita sama Allah, itu tuh udah santuy banget. Ya nggak sih? Dari Allah. Misalnya tadi juga termasuk ya, ketika sudah awalnya sudah hopeless, speechless gitu ya, udah gimana ya, saya udah janda gitu ya. Tapi kemudian kalau kata Allah,
diberikan yang terbaik, pasti Allah akan kasih yang terbaik, yaitu jawabannya adalah Utsman bin Affan. Jadi teman-teman semuanya jangan hopeless, la tayasu min rauhillah, jangan sekali-kali kita itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita ingin dapat jodoh, yakin sama Allah bahwa itu tuh yang penting kita kembalikan sama Allah, minta sama Allah, minta di guidance hati kita sama Allah, maka insya Allah akan orang yang terbaik pun akan di guidance sama Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan kita. Ini seru banget. Tapi udah berapa jam nih? Berapa jam kayaknya udah cukup nih insya Allah. Terima kasih Kang Setia. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Terima kasih Abu Ya sudah kasih hadir di Abu Ya. podcast Abu Ya. Gitu, thank you. Syukuran jazilan teman-teman semuanya yang sudah nonton juga, terima kasih. Maaf kalau misalnya saya menjadi MC atau moderator banyak salah. Kita juga ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau kata Nata apa? Sekurus-kurusnya ikan pasti ada. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Ambil baik yang buang. Nah, di bawah-bawah juga tuh. Baik. Ini lakum assalamu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.